Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan YouTube. Di kesempatan kali ini saya akan sharingkan kepada kawan-kawan bagaimana cara menyetek pohon anggur. Ya, jadi pohon anggur itu salah satu jenis tanaman yang bisa kita lakukan penyetekan untuk perbanyakannya ya. Jadi sebenarnya gampang sekali. Ya, ini kita udah dapatkan batang steknya. Nanti kawan-kawan bisa tanam dulu. Ya, setelah itu kalau sudah pohonnya besar bisa kita lakukan penyetekan, atau kalau misalkan kawan nggak punya ya bisa minta sama tetangga ya, atau siapa saja. Nah, yang penting kita sudah punya batang stek seperti ini. Nah, ini bisa kita jadikan beberapa stekan ya. Ini kita potong seperti ini. Jadi untuk ukurannya nggak usah terlalu panjang ya, kira-kira 1 jengkal ini udah cukup. Ini kira-kira 1 jengkal lah ya. Seperti ini kita ambil dulu. Untuk batang-batang kecil seperti ini pun bisa kita lakukan penyetekan. Ini Oke, ini udah kita dapat ya. Cuman ini kita harus kurangi dulu daunnya ya. Ini buang dulu, sisakan aja 1 atau 2 lembar daun di ujungnya. Nah, ini aja, ini kita sisakan seperti ini. Ini juga ingat ya kawan-kawan, jangan sampai terbalik nanti, karena lihat, perhatikan mata tunasnya. Ya, ini nanti kesini kan hampir sama aja, lihat mata tunasnya. Kalau ke atas berarti ini ujungnya, berarti ini pangkalnya. Sama juga seperti ini. Nah, ini lihat mata tunasnya kemana ya. Kalau menghadap ke atas berarti itu adalah ujungnya. Nah, kita udah dapat ada 6 batang aja lah dulu ya. Ini untuk sekedar sharing di kesempatan pada hari ini ya. Kemudian ini batang yang sudah kita dapat, batang stek. Kemudian kita lakukan pemotongan pada bagian pangkalnya. Jadi misalnya ini, lihat ya kawan-kawan, tadi ini mata tunasnya ini ke atas, maka ini yang kita potong bagian bawahnya. Ini nggak usah terlalu tebal ya, jadi tipis saja seperti ini. Nanti untuk supaya merangsang nanti akar tumbuh dari sini. Ya, ini juga seperti itu aja cukup. Oke, sudah. Nah, lalu langkah selanjutnya kita olesi dengan obat stek ya. Ini atau ZPT lah, zat perangsang tumbuh. Ini saya gunakan ZPT serbuk ya, serbuk dari ZPT sintetis lah ya. Jadi sifatnya kimia. Jadi kawan-kawan yang ingin tahu ZPT apa atau merek apa, nanti silahkan aja ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya jawab insyaallah. Ini kita oleskan seperti ini ke bagian pangkal tadi yang udah kita lakukan penyayatan ya. Oke, kalau udah selesai seperti ini kita biarkan kering dulu ya, sekitar minimal 5 menit lah ya, 5 menit sampai 10 menit. Setelah itu nanti baru kita bisa lanjutkan ke dimasukkan ke media tanamnya. Oke, sudah 5 menit ya. Jadi sekarang udah bisa kita masukkan batang stek ini ke media tanam. Kita butuh gelas cup seperti ini, kemudian plastik transparan seperti ini biasa digunakan untuk gula ya, untuk ukuran 1,5 kg atau ukuran 20 x 30 cm. Kemudian kita juga butuh karet gelang. Nah, langkah pertama ini kita menggunakan media tanam. Ini saya gunakan campuran dari kotoran kompos ya, kompos kotoran sapi dengan tanah. Jadi saya campur dengan perbandingan 2:1. Jadi 2 tanahnya, 1 komposnya. Oke. Kemudian ini jangan lupa kan kawan, ini dilembabkan dulu. Dilembabkan artinya kita siram dulu dengan menggunakan air. Sudah lembab ya, ini seperti ini udah bisa dikepal ya.
Nah, ini bisa kita gunakan sebagai media tanamnya. Jadi kita masukkan dulu seperti ini. Ya, setelah itu kita masukkan batang steknya. Ini tutup lagi. Ini padatkan ya di bagian pinggirnya. Ini kawan-kawan harus betul-betul pastikan dia nggak goyang lagi ya, supaya nanti kalau misalnya tumbuh akar-akar muda itu tidak patah. Nah, itu kadang sering kali orang stek itu nggak diperhatikan ya, jadi masih goyang juga sudah disungkup. Nah, itu yang sering jadi kegagalan dari stek tanaman itu ya. Kita ambil satu lagi contohnya ya. Oke, kita ambil batang yang agak muda dikit. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Oke, lalu ditekan lagi ya pada bagian pinggirnya. Sudah padat, masukkan lagi. Oke, ini sudah oke ya. Jadi batangnya sudah kokoh ya, jadi tidak bergerak lagi. Oke, nah langkah selanjutnya kita lakukan penyungkupan. Kita sungkup dengan menggunakan plastik bening seperti ini ya. Nah, kita lakukan begini ya, lalu menggunakan karet gelang ya, ini kita ikat pada bagian bawahnya. Ini kita buat 2 kali supaya lebih ketat ya. Ini ditarik sedikit ke atas seperti ini ya kawan, supaya nanti ujungnya itu tidak terlalu rapat ke ujung plastik ini. Nah, ini udah jadi nih. Oke, nih kita ambil satu lagi. Setelah itu ini nanti udah selesai seperti ini kawan-kawan, nanti tempatkan posisinya di tempat yang teduh ya, di tempat yang teduh, dengan catatan gini, untuk stek ini tanaman itu tetap butuh matahari ya, tetap butuh matahari, sinar matahari, tapi dengan kualitas jangan terlalu langsung ya. Jadi biasanya kita tempatkan aja di bawah pohon ya, jangan terkena sinar matahari langsung, tetapi tetap butuh. Jadi intinya jangan di apalah ya, kadang kalau kita masukkan di tempat yang gelap terus nggak ada mataharinya, ini nanti malah jadi berjamur ya. Itu salah satu makanya membuat stek itu berjamur. Jadi kita tempatkan di tempat yang teduh, tetap ada mataharinya sedikit. Oke, nah ini jadi ya, saya tunjukkan ini hasil stek saya yang sudah jadi ya. Ini sebenarnya harusnya ya 1,5 bulan lah ya, tapi ini udah 1 bulan. Ini hasil stek stek anggur saya yang udah berumur 1 bulan. Nah, jadi ini kita lihat ya, akarnya juga udah rame tuh, kalian bisa lihat tuh sini. Ini juga akarnya sudah ada ya, udah rame seperti ini tuh, ini juga rame. Jadi kita lihat aja ya seperti apa. Nah, ini ya udah tumbuh daun yang baru ya, walaupun belum begitu banyak, tapi yang jelas di sini akarnya sudah tumbuh. Atau kita bongkar ya, tapi lihat dulu satu lagi nih, kawan-kawan itu
bisa lebih yakin. Nah, ini juga sudah tumbuh, akarnya juga sudah rame ya. Ini coba kita bongkar yang ini ya. Kita bongkar. Ini umurnya sekitar 1 bulanan lah ya, nggak sampai Bun ya, nggak sampai, sekitar 27 hari kayaknya nih. Oke, tuh. Oke, kita bongkar. Bismillah, ini ya, kalian tuh lihat tuh akarnya udah rame. Oh, ada cacingnya juga tuh. Wah, tuh. Wow. Ya, hati-hati ya, karena kalau nggak hati-hati nanti bisa patah nih, tanamannya juga nggak hidup jadinya. Tuh. Ini kita cuci dulu supaya akarnya kelihatan. Nah, tuh ya, jadi akarnya sudah tumbuh. Oke, jadi kawan-kawan di rumah, kalau sudah punya pohon indukan bisa disetek ya, atau kalau misalnya pingin setek ya, misalnya ada tetangga yang punya atau saudara, silahkan minta aja batangnya ya, kita bisa setek di rumah. Oke, demikian ini saja yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa silahkan subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kawan-kawan bisa update video-video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.